Satu lagi, sebuah cerita horor dari akun Twitter omras @ras140217 yang berjudul Wabah, Jangan Keluar Rumah di Waktu Senja. Akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Langsung saja, buat kalian yang sudah tidak sabar, buat kalian yang sudah penasaran, selamat menikmati kalau kalian masih berani. Di setiap rumah terlihat sebuah mangkok berisi air yang ditaruh di depan pintu. Entah apa maksudnya semua itu. Farid yang baru saja tiba di desa tersebut merasa heran. "Cepat, masuk ke dalam rumah!" teriak salah seorang warga dari jendela rumahnya memanggil Farid. Farid yang tidak mengenali orang itu lantas mengerutkan keningnya. Kebingungan yang ia rasa semakin menjadi. "Terima kasih sebelumnya, Pak. Tapi saya mau ke rumahnya Paman Irwan. Saya baru datang dari kota," jawab Farid. Tanpa berkata-kata, orang tadi langsung menutup jendelanya dan membiarkan Farid yang masih berdiri keheranan. Kenapa desa ini sunyi sekali? Tidak ada suara orang-orang, bahkan pos ronda juga kosong, Farid membatin. Ia terus melangkah, mencari rumah Paman Irwan yang merupakan saudara kandung ayahnya. Suara langkah kakinya di jalanan yang berbatu membentuk sebuah irama yang menemani perjalanan Farid ketika itu. Saat ia memasuki jalan yang agak gelap dan sepi, Farid melihat seorang nenek-nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk dari arah yang berlawanan. Saat ia sudah dekat dengan si nenek, tiba-tiba nenek itu berhenti dan berkata lirih, "Permisi, Cuk. Aku sedang dalam perjalanan, tapi aku kehausan dan aku sudah berjalan sangat jauh. Namun tidak ada satupun warga yang mau membukakan pintu untukku. Bolehkah aku meminta seteguk air yang kamu bawa itu, Cu?" kata si nenek dengan suara yang serak. Karena merasa kasihan, akhirnya Farid memberikan botol airnya yang sisa setengah itu pada si nenek. Si nenek tampak senang. Ia menerima botol tersebut dengan tangan gemetar. "Mau kemana rupanya nenek malam-malam begini?" tanya Farid pelan. "Aku membawa daganganku, tapi desa ini sangat sepi sehingga dagangan tidak laku," jawab si nenek. Farid menghela nafas. Ia merasa kasihan sekali dengan nenek-nenek itu. Namun, apalah daya, uang di kantongnya hanya tinggal 5.000 rupiah. Tapi, akhirnya, dengan ragu-ragu Farid berkata, "Boleh aku membeli daganganmu, Nek? Walaupun uangku hanya segini." Si nenek menatap Farid. Bibirnya yang sudah mulai keriput tersenyum. "Kamu baik sekali, Cu. Tapi daganganku ini bukan untuk orang sepertimu," jawab si nenek lirih. Farid mengerutkan keningnya. Ia tidak mengerti maksud perkataan si nenek yang ia rasa sangat aneh. "Lanjutkan perjalananmu, Cu. Aku juga ingin melanjutkan perjalananku," ujar si nenek, sembari menyerahkan botol yang sudah kosong tersebut. Farid mengangguk, namun saat ia akan pergi, tidak sengaja matanya melirik ke dalam lanjung atau tas panggul dari rotan yang dibawa oleh si nenek. Dan betapa terkejutnya Farid ketika melihat banyak sekali keripang goreng, kulit yang mengering yang sering terdapat di koreng. Begitu banyak memenuhi lanjung itu. Nafas Farid turun naik. Ingin rasanya saat itu ia berlari dan berteriak, namun kakinya terasa kram dan berat untuk melangkah. Dan ketika beberapa saat kemudian, si nenek kembali menoleh pada Farid sambil tersenyum. Lalu disertai kilatan cahaya, nenek tersebut
menghilang sekejap mata. Tubuh Farid seketika ambruk ke tanah. Saat ia terbangun, rupanya Farid masih berada di jalanan tadi dengan baju basah kuyup akibat diguyur hujan yang sangat lebat. Ia berusaha beranjak dan berjalan pelan menuju rumah pamannya. Tok 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 tok. Assalamualaikum paman. Paman, ini Farid. Berulang-ulang kali Farid memanggil pamannya, namun pintu tidak juga dibuka. Farid maklum karena saat itu hujan gede dan suara guntur juga mewarnai malam itu, sehingga kemungkinan besar pamannya tidak bisa mendengar suara ketukan pintu dan panggilan dari Farid. Dan di saat Farid mulai duduk di depan pintu rumah tersebut pun dibuka. Ya Tuhan, Farid, kenapa datang malam-malam begini? Kan paman sudah bilang di surat waktu itu, kalau mau ke sini, usahakan datangnya pagi saja, ujar sang paman. Maaf paman, uangku tidak cukup untuk menginap malam ini, makanya aku putuskan untuk lanjut berjalan ke rumah paman. Ya sudah, ayo cepat masuk, kamu mandi dulu, biar aku siapkan tempat tidurmu, ujar pamannya seraya menarik tangan Farid. Sebelum ia menutup pintu, terlebih dahulu paman Irwan mengintip kiri dan kanan halaman rumah. Sikap pamannya itu sangat membingungkan bagi Farid. Ada apa paman? Tidak, kamu tidak bertemu yang aneh-aneh kan di jalan tadi? Farid terdiam sejenak, ia ragu menceritakan apa yang tadi ia alami di jalan hingga sampai membuatnya pingsan. Pelan-pelan Farid menggeleng. Baguslah. Memangnya kenapa paman? Apa di kampung ini ada maling atau perampok? Wabah penyakit sedang menghantui desa akhir-akhir ini. Kematian terus terjadi di sini akibat terserang penyakit aneh, ujar pamannya. Wabah? Flu burung kah? Tanya Farid, yang memang saat itu sedang rame-ramenya berita-berita flu burung yang menyerang hewan ternak dan juga manusia. Bukan, tapi lebih mengerikan dari itu. Sudah, jangan bertanya-tanya lagi. Lebih baik cepat kamu mandi. Farid diantar ke arah dapur yang terdapat kamar mandi. Lalu setelah itu, paman Irwan masuk lagi ke dalam rumah untuk mempersiapkan tempat tidur keponakannya tersebut. Malam mencekam, sunyi sepi, bagai desa mati. Ini, pakai saja dulu bajuku. Bajumu basah semua kan? Ujar paman Irwan ketika Farid selesai mandi. Terima kasih paman. Selesai berpakaian, paman Irwan memberikan segelas kopi panas untuk Farid yang tampak sangat kedinginan. Paman, kalau boleh tahu, wabah semacam apakah yang sedang menghantui desa ini? Bukan hanya desa ini saja, Rit. Tapi beberapa desa lain juga mengalami hal yang sama. Hanya satu yang bisa kami gunakan untuk mencegah wabah itu masuk ke dalam rumah, yaitu tidak membuka pintu saat senja, apalagi sampai keluar rumah. Aku dan warga desa lainnya sangat berharap kalau wabah ini segera berakhir, agar desa tidak lagi sepi seperti ini. Sudah sejak kapan keadaan desa begini, paman? Sudah dari 3 bulan yang lalu. Dan sudah lebih 20 orang desa yang meninggal akibat wabah ini. Semuanya menjadi kacau ketika banyak gadis di desa hamil di luar nikah. Kata tetua desa, wabah ini sudah tidak pernah muncul dari 40 tahun lalu. Dan sekarang kembali muncul ketika banyak pendosa berada di sini. Wabah ini seperti kutukan yang merenggut nyawa-nyawa orang. Bahkan yang tidak bersalah pun terkena imbasnya. Cerita paman Irwan, raut wajahnya tampak sedih. Dalam hatinya, Farid bertanya-tanya wabah seperti apakah yang dimaksud oleh paman. Ya sudah, Rit, kamu tidur saja. Aku juga sudah mulai mengantuk. Besok kita lanjutkan ceritanya ya, ujar paman Irwan sembari menepuk bahu Farid. Farid mengangguk, lalu dengan cepat dia menyeruput kopinya hingga habis.
Hujan masih turun, mendung pun masih menyelimuti desa di pagi itu, membuat orang-orang malas untuk keluar rumah. Paman Irwan sedang memasak makanan di dapur saat Farid bangun untuk kencing. Betahnya paman ini membujang. Apa tidak ada niatan untuk menikah? Ujar Farid. Kamu bocah tahu apa? Menikah itu bukan hanya tentang sebuah hijab kabul, tapi juga kedewasaan dalam berpikir, dewasa menghadapi masalah walau seberat apapun, dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Kamu tahu, dunia suami istri atau pernikahan itu adalah dunia dengan 1001 macam masalah. Apalagi kalau kita menikah dengan orang yang salah. Itulah alasanku masih membujang sampai sekarang, sahut Paman Irwan. Tapi Abah dan Mamaku awet sampai sekarang meski sering berantem. Itu karena mereka sama-sama mendapatkan pasangan yang tepat. Farid memajukan bibir bawahnya sambil mengangguk. Setelah selesai buang air kecil, Farid diajak sarapan oleh Paman Irwan. Nasi goreng putih dengan taburan bawang merah dan cabai di atasnya membuat Farid seketika merasa lapar. Kamu mau minum teh hangat? Farid mengangguk. Kalau begitu, bikin untuk kita berdua. Saat di pertengahan makan, tiba-tiba terdengar suara pengumuman kematian dari arah masjid. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Paman Irwan. Siapa yang meninggal, Paman? Yul, jawab Paman Irwan menyebutkan satu nama. Ayo, cepat selesaikan makanmu. Kita pergi bantu-bantu ke rumah yang meninggal. Selesai makan, keduanya bersiap-siap untuk pergi. Tidak lupa Paman Irwan membawa 3 kilogram beras serta sebungkus garam dan gula untuk dibawa. Bendera hijau bertuliskan Innalillah terpasang di halaman sebuah rumah yang tentu tidak asing bagi Farid. Rumah itu adalah rumah orang yang tadi malam menyuruhnya untuk masuk. Jantung Farid berdetak kencang. Apakah ini hanya kebetulan saja? Atau... Rid, kenapa kamu? Farid menggeleng. Ia takut untuk masuk ke dalam rumah. Paman, perutku tiba-tiba sakit. Aku pulang duluan ya, Paman, ujar Farid sembari berbalik dan meninggalkan pamannya yang terlihat bingung. Rid, kamu tidak apa-apa. Aku lihat dari tadi kamu selimutan saja, tegur Paman Irwan. Aku tidak enak badan, Paman. Mungkin karena kena hujan tadi malam, jawab Farid. Ini obat, minum dulu, nanti sakitmu malah tambah parah, ujar Paman Irwan sembari menyodorkan sekeping obat demam untuk Farid. Menjelang senja, terlihat Paman Irwan menaruh mangkok berisi air putih di depan pintu. Lalu setelahnya ia menutup pintu tersebut rapat-rapat. Jangan keluar rumah ya, Rid. Untuk apa air di mangkok itu, Paman? Biar si pembawa wabah tidak masuk ke dalam rumah. Kalau sampai dia masuk dan meminum air di dalam rumah, kita akan sakit dan meninggal. Bagaimana dia masuk kalau pintunya saja Paman kunci serapat itu? Kamu tidak boleh menyepelekan sesuatu yang tidak bisa kamu lihat. Pembawa wabah itu biasanya menyerupai kakek-kakek atau nenek-nenek yang membawa lanjung. Dan konon, di dalam lanjungnya itulah penyakit-penyakit dia letakkan. Kakek-kakek dan nenek-nenek. Iya, tapi entah benar atau tidaknya yang pasti jarang sekali ada orang bertemu makhluk itu. Sejenis apakah si pembawa wabah itu, Paman? Bisa jadi itu jin atau juga iblis. Kalau semisal kita tidak sengaja bertemu langsung dan berkomunikasi dengan makhluk itu, apakah kita akan mati, Paman? Memangnya kamu ada niatan bertemu makhluk itu? Farid tertawa kecil, ia menggeleng. Tentu tidak ada yang mau bertemu dengan mereka. Tapi nasib kan kita tidak tahu, Paman. Makanya jangan keluar rumah di waktu senja. Farid menghela nafas panjang. Ia takut, benar-benar takut. Malam itu, hujan sudah mulai berhenti sejak maghrib tadi.
Namun tetap saja suasana desa masih sepi dan mencekam. Farid beranjak dari kasurnya. Ia berjalan ke arah dapur untuk membuat segelas teh hangat. Ia juga menggoreng sebiji telur ayam untuk dimakan dengan nasi. Nasi yang sudah mulai dingin itu, ia sirami dengan minyak bekas menggoreng telur, lalu ia mulai menyantap makanannya dengan sangat lahap. Setelah selesai makan, Farid kembali ke kasurnya. Ia memilih-milih koran yang berada di atas lemari kecil milik sang paman. Ia mulai membaca untuk menghilangkan kejenuhan yang ia rasa. Saat ia mulai terhanyut dalam cerita yang berada di koran itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat nyaring di luar rumah. Awalnya, Farid mencoba untuk mengabaikan suara-suara tersebut. Namun semakin diabaikan, suara langkah kaki itu semakin menjadi. Bahkan sekarang, terdengar seperti sedang mengelilingi rumah. Kadang, suara langkah kaki tersebut pendek, pelan, lalu tiba-tiba panjang dan cepat seperti orang yang sedang terburu-buru. "Weh!" Suara dari luar mengagetkan Farid. Jantungnya berdetak hebat. Pelan-pelan Farid beranjak dari tempat tidur ke arah kamar pamannya. "Tok tok tok tok. Paman, buka pintunya paman!" teriak Farid ketika ia merasakan tangan-tangan dingin mulai menyentuh pundaknya. Ia sangat takut untuk menoleh ke belakang. "Paman!" Suaranya bergetar. Saat pintu terbuka, pamannya berdiri dengan wajah kesal. Tanpa bicara, Farid langsung menerobos masuk ke dalam kamar pamannya. "Ada apa?" "Tadi ada suara orang berjalan mengelilingi rumah paman. Suaranya, langkahnya makin terdengar jelas. Makanya aku lari ke sini. Untuk malam ini aku ikut tidur di sini ya paman." "Kamu pasti mengigo." "Sudah, tidak ada apa-apa di luar. Lagi pula, aku tidak nyaman tidur sekamar denganmu, tukang ngorok. Lebih baik kamu keluar dan cepat tidur." "Tidak, aku tetap mau tidur di sini." Paman Irwan menggeleng-gelengkan kepalanya. Raut wajahnya begitu kesal. Namun, akhirnya ia kembali ke kasur untuk melanjutkan tidur yang baru saja terganggu oleh sang keponakan. Farid berbaring di sebelah pamannya. Beberapa kali ia mencoba memejamkan mata, namun selalu gagal. Karena bayang-bayang nenek tersebut malah muncul setiap kali ia memejamkan mata. "Kenapa aku malah ingat itu?" batinnya. Dan alhasil, saat azan subuh berkumandang dari toa masjid, barulah Farid bisa memejamkan matanya. Kamu tidak sholat?" "Nanti saja paman, aku baru saja tidur," jawab Farid sembari menutup wajahnya dengan bantal. Selesai sholat dan mengaji, Paman Irwan memasak untuk sarapan. "Rit, paman ada keperluan di luar. Mungkin besok pagi baru bisa pulang. Itu nanti air di dalam mangkok tolong diganti ya. Jangan sampai lupa," ujar Paman Irwan. "Makanan juga sudah aku siapkan. Aku pergi dulu ya. Dan ingat-ingat pesanku, jangan sampai lupa," lanjut paman sembari menggoyangkan tubuh Farid. "Iya paman, aku dengar kok," sahut Farid. "Ingat-ingat ya, jangan sampai lupa." "Iya." Saat pamannya sudah pergi, Farid kembali melanjutkan tidurnya. Saat perutnya mulai terasa lapar, barulah ia beranjak bangun dari kasur menuju ke dapur. Ketika ia membuka tudung saji, terdapat mie yang dicampur dengan telur juga daun singkong rebus. Meski nasi dan juga sayurnya sudah dingin, Farid nampak sangat menikmati makanannya dengan lahap. Selesai makan, ia duduk sejenak di luar rumah sambil meminum kopi. "Tidak siang, tidak malam, desa ini tetap sepi," gumam Farid. Singkatnya, malam pun tiba. Farid sengaja menyalakan banyak sekali lampu-lampu dan mengunci kamar dengan sangat rapat. Ia juga membaca banyak sekali koran-koran jadul yang ada di rumah pamannya itu. Rintik gerimis mulai turun disertai cahaya kilat yang kadang-kadang masuk ke dalam rumah.
melalui celah yang ada di atas jendela. Entah perasaan mencekam macam apa yang ia rasakan ketika itu. Untuk bergerak sedikit saja, Farid didera rasa was-was. Tiba-tiba, pintu jendela terbuka, angin dingin masuk ke dalam kamar. Farid mulai deg-degan apalagi ketika jendela tertutup dan terbuka sendiri membuat irama yang sangat menakutkan. Akhirnya, mau tidak mau, Farid beranjak untuk mengunci jendela yang kemungkinan lupa ia kunci sebelumnya. Dengan mata yang separuh tertutup, Farid menutup jendelanya. Ia menguncinya rapat-rapat agar tidak terbuka lagi. Dan karena angin yang sangat kencang tadi, lampu-lampu tembok dan lilin yang ia gunakan untuk menerangi kamar malah mati semua. Dalam keadaan gelap gulita, Farid mencoba mencari-cari korek apinya. Karena merasa kesusahan, ia menggunakan ingatannya untuk menemukan letak korek api. Perlahan, Farid menyalakan kembali satu persatu lampu tembok dan lilin. Setelah hampir semuanya berhasil dinyalakan, ia mendengar suara batuk seseorang di luar rumah yang seketika membuatnya kaget hingga tersenggol lilin. Andai Farid tidak gesit memadamkan apinya yang sudah mengenai sprei, mungkin malam itu rumah sang paman akan terbakar habis. Ia terduduk lesu dengan wajah yang pucat, nafasnya pun masih terengah-engah. Alhasil, setelah hampir kebakaran, Farid mematikan semua lilin dan hanya menyisakan lampu templok yang terpajang di dinding. Ia mulai berusaha untuk tidur agar rasa takutnya tidak semakin menjadi-jadi. Keesokan harinya, ia bangun pagi-pagi untuk memasak. Ia juga duduk di depan rumah sambil menunggu pamannya pulang. Ia berharap sekali pamannya pulang dengan membawa kabar baik, karena tujuan awal Farid menemui pamannya adalah untuk mencari pekerjaan. Ia sudah lulus sekolah SMA waktu itu dan tidak punya cukup uang untuk berkuliah. Lalu kata pamannya, di desa itu, tepatnya di sekolah dasar yang ada di sana, sedang mencari guru honorer. Dan kemungkinan Farid bisa mengajar di sana sambil menabung untuk kuliah nanti. Namun, beberapa hari ini, tampaknya masih ada halangan yang membuat ia dan pamannya tidak bisa pergi ke sekolah tersebut. Sekitar pukul 9 pagi, Paman Irwan pulang dengan menggunakan sepeda motornya. "Bagaimana tidurmu semalam, Rit? Nyenyak? Kamar paman hampir kebakaran karena lilin." "Ah, pantas saja, aku merasakan perasaan yang tidak enak." "Lalu bagaimana?" "Untungnya aku berhasil memadamkan apinya sebelum menyebar, Paman." Paman Irwan menghela nafas lega, lalu ia melepaskan helm dan segera masuk ke dalam rumah. "Astaga, ini yang kamu bilang untung. Untung apanya? Sprei yang baru saja aku beli terbakar begini." "Ya, untung rumah paman tidak terbakar. Kalau hanya sprei tidak masalah kan, Paman? Lagi pula paman meninggalkan aku di rumah sendirian, padahal paman sendiri tahu keadaan di desa seperti apa," jawab Farid. "Lalu, air di dalam mangkok itu apa sudah kamu ganti? Jangan bilang kamu lupa ya." Farid menggaruk-garuk kepalanya. Iya, benar lupa. Karena sedari pukul 4 sore ia sudah mengunci diri di dalam rumah. "Itu aku ganti kok," jawab Farid berbohong. "Oh iya, Paman, bagaimana yang itu?" tanya Farid lagi. "Yang itu apa?" "Yang guru." "Oh, itu. Iya, besok kita ke sana." Singkat cerita, malam itu Paman Irwan tampaknya sedang tidak enak badan. Ia terus selimutan di dalam kamarnya. "Paman, mau aku belikan obat?" "Tidak usah, aku sudah meminum obat parasetamol tadi." "Oh iya, Rit, kalau kamu mau makan, makan saja. Tidak usah menungguku. Aku tidak nafsu makan." Saat pamannya berbalik dan selimut sedikit terbuka, Farid melihat di bagian tengkuk pamannya ada semacam koreng.
Padahal sebelumnya ia tidak melihat koreng tersebut. "Paman, tengkukmu kenapa paman?" tanya Farid. "Apanya yang kenapa?" ujar pamannya balik bertanya. "Koreng di tengkukmu cukup besar." Paman Irwan meraba-raba tengkuknya. Jari-jari tangannya basah karena terkena nanah yang keluar dari koreng tersebut. "Apa itu paman? Kapan kamu mendapatkannya?" "Aku tidak tahu, Rit. Entahlah, aku mulai takut. Apa jangan-jangan aku sudah terkena wabah?" Rasa bersalah tiba-tiba menyelimuti perasaan Farid. Ia merasa sangat bersalah pada pamannya karena sudah lupa mengganti air di dalam mangkok tersebut. Kalau sampai benar pamannya sakit gara-gara itu, Farid tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. "Semoga saja ini hanya koreng biasa," gumam Farid. Beberapa kali Farid bolak-balik masuk ke dalam kamar sang paman untuk mengecek keadaannya. Semakin malam, tubuh paman Irwan semakin panas. Farid juga sudah mencoba mengompresnya, namun tetap saja panasnya tidak kunjung hilang. "Ya Tuhan, berikanlah kesembuhan untuk paman Irwan." Saat azan subuh berkumandang, Farid bergegas mengambil air wudhu di dapur. Namun, ketika Farid sedang sholat, ia merasa ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Kemudian, Farid membaca doa-doa sholatnya lebih keras untuk menghalau rasa takut. Ia tahu sholatnya saat itu tidak khusyuk karena rasa was-was dan takut yang ia rasakan. Selesai salam, Farid langsung menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapapun di sana. "Farid," ia kaget mendengar suara pamannya dari arah pintu luar. "Apa-apaan ini?" batin Farid ketika ia mengintip dari celah pintu yang terbuat dari kayu tersebut. "Farid, apa kamu masih tidur? Hah? Tok 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 tok. Kemana anak itu?" ujar suara dari luar terdengar kesal. Farid bergegas masuk ke dalam kamar di mana pamannya sedang tidur. Dan di balik selimut itu masih ada pamannya. "Kenapa, Rit?" Nafasnya turun naik. Ia takut dan bingung mana paman Irwan yang asli. Farid bergegas keluar kamar. Ia menutup telinga dan matanya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan tidak lama kemudian, terdengar seseorang menyapa orang yang berada di luar rumah. "Ada apa, Wan?" "Keponakanku masih tidur. Pintu dikunci dari dalam." Farid mulai percaya kalau yang di luar rumah itu adalah pamannya yang asli. Lalu Farid langsung membukakan pintu. "Lama sekali kamu membuka pintu. Kenapa paman baru datang?" "Sebenarnya aku sudah mau pulang kemarin pagi, tapi ternyata masih ada urusan mendadak. Makanya aku tidak jadi pulang." Farid gemetar, namun sebisa mungkin ia tutupi rasa takutnya. Paman Irwan masuk ke dalam kamarnya diikuti oleh Farid yang berjalan di belakangnya. Dan rupanya orang yang di balik selimut itu sudah menghilang. Mata Farid melotot. "Kamu kenapa?" tanya Paman Irwan. "Paman, kemarin..." Farid akhirnya menceritakan semua yang ia alami kemarin dan tentang pamannya yang pulang pagi kemarin. "Ah, masa orang di sini tidak ada siapa-siapa? Sumpah paman, aku tidak bohong. Dan di tengkuk paman ada koreng yang sudah bernanah." "Koreng? Jangan mengada-ada kamu, Rit," ujar Paman Irwan sembari meraba tengkuknya. "Dan tingkah lakunya juga sama persis seperti paman. Ah, aku rasa aku sudah mulai gila gara-gara tinggal di sini, paman. Air di mangkok itu kamu gantikan?" Farid menatap Paman Irwan lagi. "Kemarin paman juga menanyakan hal yang sama. Jujur paman, kemarin malam aku lupa mengganti airnya." "Sudah kuduga.
kalau kamu tidak akan mengganti air itu. Tapi paman ini benar-benar paman kan? Bukan seperti yang kemarin. Aku saja rasanya masih tidak percaya semalaman aku bersama hantu. Makanya, lain kali berdoa, jangan pernah lupa. Pantas, saat aku sholat aku merasa ada orang yang berdiri di belakangku, gumam Farid. Cukup sudah, Rid. Jangan kamu teruskan ceritamu itu. Jangan sampai pamanmu ini malah takut tinggal di rumahnya sendiri. Oh iya, satu lagi, masalah pekerjaan guru honorer itu. Hari ini akan aku bantu mengurusnya. Sore harinya, mereka berdua pulang karena sangat lelah setelah seharian mengurus ini dan itu. Akhirnya, mereka mampir di warung untuk membeli makanan. Warung itu sudah hampir tutup ketika mereka tiba di sana. Ayam gorengnya 2. Kalau aku dada saja. Kamu mau apa, Rit? Disamakan saja, Paman. Berarti dadanya 2 ya? Tanya si penjual. Paman Irwan mengangguk. Nasib. Jualan yang seharusnya sampai malam. Beberapa bulan ini terpaksa harus tutup sore. Kadang-kadang ayam dan nasinya masih nyisa banyak. Mau nyari pekerjaan lain juga susah. Apalagi saya yang hanya lulusan SD ini. Curhatan si pedagang pada Paman Irwan. Nah, begitulah sulitnya zaman sekarang. Kalau dipaksa berjualan sampai malam pun, tidak ada yang berani keluar rumah. Karena wabah ini sudah menyebar ke beberapa desa. Bahkan ada yang lebih parah dari desa kita ini. Si pedagang menghela nafas. Nampak sekali beban yang dia pikul sangatlah berat. Entah kapan berakhirnya wabah ini ya, Pak. Bosan sudah rasanya seperti ini. Bekerja rasanya seperti dikekang. Belum lagi berita flu burung yang sudah menyebar. Andai tidak memikirkan anak istri, mungkin saya sudah bunuh diri, Pak. Paman Irwan menghela nafas panjang. Memang tidak mudah menghadapi wabah ini, tapi kita juga harus sabar dan kuat. Tuhan memberikan ujian ini pasti ada maksudnya. Pasti ada hikmah yang bisa kita ambil dan pelajari. Setelah membayar harga untuk ayam yang mereka beli tersebut, Paman Irwan dan Farid pun pulang. Saat mereka sampai rumah, Paman Irwan langsung mengganti air di dalam mangkok yang berada di luar, lalu kemudian mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu, Farid masih memikirkan kejadian-kejadian aneh yang sudah ia alami semenjak datang ke desa tersebut. Apa ini ada sangkut pautnya dengan kejadian waktu itu? Kamu belum tidur, Rit? Paman sendiri? Aku masih terbayang dengan ceritamu itu. Menyeramkan sekali kalau semua itu memang sudah kamu alami. Paman, sebenarnya waktu malam aku datang ke sini, aku bertemu seseorang. Tidak, maksudku makhluk yang menyerupai orang, ujar Farid, menceritakan semuanya pada Paman Irwan. Kamu sudah bertemu si pembawa wabah? Iya, tapi aku tidak kenapa-kenapa. Aku masih sehat. Jangan terlalu yakin begitu, Rit. Mendengar suara orang berjalan di waktu malam, lalu bertemu, bahkan bersama dengan sosok yang menyerupai aku. Apa itu yang namanya tidak kenapa-kenapa? Tapi aku tidak sakit, Paman. Fisikmu memang tidak, tapi pikiranmu yang sakit. Jadi maksud Paman, aku ini gila. Aku tidak bilang begitu. Cepatlah tidur. Besok kamu akan aku antar pulang. Sebaiknya kamu tenangkan dulu dirimu di rumah orang tuamu. Setidaknya sampai wabah ini benar-benar hilang. Aku tidak mau pulang, Paman. Bukankah Paman sendiri yang mendengar tadi bahwa aku sudah diterima jadi guru honorer? Aku sudah sangat lama memimpikan pekerjaan, Paman. Beristirahatlah. Aku ini pamanmu. Aku tahu apa yang terbaik untukmu, ujar Paman Irwan seraya beranjak dari duduknya. Keesokan harinya, lagi-lagi pengumuman kematian terdengar dari toa masjid. Yang meninggal semakin banyak saja akhir-akhir ini.
kata Paman Irwan. "Farid, Paman harap kamu mau menerima keputusanku. Untuk kebaikanmu, Paman ingin kamu pulang. Karena seperti yang kamu ketahui, keadaan di sini benar-benar memburuk. Paman tidak ingin terjadi apa-apa pada dirimu. Terlebih setelah aku mendengar ceritamu tadi malam. Terserah Paman saja, aku ikut saja baiknya seperti apa," jawab Farid pasrah. "Bersiap-siaplah, Paman akan mengantarmu sampai terminal." Farid menghela nafas berat. Sejujurnya ia tidak ingin pulang, tapi mau bagaimana lagi? Keadaan benar-benar tidak memungkinkan untuknya tetap tinggal. Saat mereka mampir di warung nasi kuning, Farid mendengar rencana orang-orang yang akan mengadakan ritual tolak bala di sekitar desa tersebut, dan juga desa-desa lainnya yang terkena wabah tersebut. Semoga saja keadaan segera membaik, batin Farid. Seminggu telah berlalu, masih tidak ada kabar dari pamannya. Entah kenapa jantung Farid berdetak tidak karuan saat mengingat Paman Irwan. Semoga saja dia tidak apa-apa, hanya doa yang mampu ia panjatkan di setiap sholatnya. Akan tetapi, kabar yang sangat mengejutkan datang. Kabar tentang Paman Irwan yang meninggal seusai mengikuti acara tolak bala. "Paman Irwan meninggal?" tanya Farid, masih tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Besok kita akan pergi ke sana," kata ayah Farid. Saat Farid dan orang tuanya sampai di rumah almarhum Paman Irwan, rupanya jenazah sudah dimakamkan oleh warga. Tidak ada yang tahu penyebab kematian Paman Irwan, tapi kebanyakan orang percaya kalau Paman Irwan sudah terkena wabah penyakit tersebut. Dan beberapa bulan setelah itu, barulah keadaan di desa tersebut kembali aman. Wabah yang menghantui selama berbulan tersebut sudah menghilang. Orang-orang pun sudah bisa beraktivitas di malam hari tanpa rasa takut lagi. Namun, meski begitu, Farid tidak pernah lagi kembali ke desa itu. Meski lowongan menjadi guru honorer masih tersedia di sana.